Saudara, orang yang kecewa hobinya pasti nyalakan orang. Jawab ya atau tidak? Kalau kita sudah tahu, jangan bodoh terus. Betul? Kecewa itu masalah besar dalam hidup saudara. Nah, kecewa yang dipelihara akan muncul iri hati. Tapi ini bukan yang ketiga. Belum. Lihat aja, orang yang kecewa dia langsung iri hati. Kira-kira kenapa kok bisa iri hati orang yang kecewa? Sudah nyalakan pemimpin, pasti nganggap pemimpin gak becus, pilih kasih, pembagian gak rata, semuanya muncul yang macam-macam. Mulai iri hati, betul tidak? Iri hati kepada saudaranya di tempat yang lain, iri hati kepada saudara yang lain. Jadi kecewa kita harus taklukkan. Dua musuh pertama ini merupakan senjata yang paling ampuh untuk membuat kita berhenti nggak mau jadi pahlawan. Lagi sekali saya katakan, pesat adalah satu-satunya pelayanan yang unik di Indonesia ini, yang Tuhan berikan kepercayaan luar biasa. Nah, biasanya kalau sudah dua musuh ini enggak kita taklukkan, ingat, maka mereka menaklukkan kita, ya atau tidak? Karena cuma ada satu di antara dua, kita menaklukkan mereka atau mereka menaklukkan kita. Nah, kalau sudah kecewa, iri hati, nggak bisa kita menangkan, saudara pasti mulai cari gereja kaya yang persembahannya besar. Katakan amin, gak usah malu-malu, karena temanmu sudah banyak berbuat seperti itu. Iya atau tidak? Jawab. Gereja-gereja besar sangat beruntung kalau terima saudara. Maaf, saya harus katakan ini. Kenapa beruntung? Karena sudah biasa, nggak digaji juga nggak apa-apa, asal kasih makan. Maaf, kan bukankah seringkali persembahan kita terlambat? Jangan salahkan pimpinan, jangan salahkan ATM, pokoknya telat gitu saja sudah. Saudara, kita sudah kenyang dengan hal-hal seperti itu. Katakan amin. Nah, musuh ketiga yang kita taklukkan, catat ini musuh ketiga: sakit hati, tersinggung, benci, marah, dan adik-adiknya. Cari sendiri, cari semuanya nanti ini. Apa musuh ketiga? Sakit hati, benci, dendam, tersinggung. Saudara, inilah tiga musuh yang kita harus hadapi. Nah, dalam fakta hidup hanya ada satu kelompok orang tanpa Tuhan yang bisa menang atas tiga hal ini. Siapa mereka? Orang gila. Catat baik-baik. Loh, fakta loh saudara. Orang gila itu nggak pernah takut masa depan. Kan saya katakan yang tanpa Tuhan. Loh, betul tidak? Betul, orang gila itu takut masa depan? Ayo cepat jawab, orang gila takut masa depan? Enggak. Kasih ATM, dia nggak ngerti apa itu. Dia nggak butuh. Orang gila nggak pernah bisa kecewa. Dia lihat orang kaya, orang pakai baju bagus, naik motor, dia nggak pusing. Dia nggak pernah iri hati, nggak pernah kecewa. Oh, serius? Musuh ketiga juga orang gila nggak pernah pusing. Orang gila itu nggak pernah punya dendam, nggak pernah punya tersinggung. Ngomong, ih gila kamu, gila kamu. Lari lagi. Nah, tapi untuk orang-orang pesat mau begitu jangan gila dulu, awas kamu. Artinya kita harus menang atas tiga hal itu, saudara. Hampir 25 tahun saya ada di pesat. Saudara-saudara kita, teman-teman kita, rekan-rekan kita yang jatuh bangun, saya teliti, karena mereka belum menang atas tiga hal ini. Nah, bagaimana caranya menang? Belajarlah dari Yusuf. Saya tidak pernah punya idola sehebat Yusuf di Alkitab. Itu idola saya. Yusuf itu salah satu dari dua orang saja. Catat ya. Yusuf itu salah satu dari dua orang saja
di seluruh perjanjian lama yang tidak punya daftar dosa sampai dia mati. Cari saudara dari Kejadian pasal 37. Jadi kita Yusuf itu cuma pendek, Kejadian 37 sampai Kejadian 50, dah selesai. Sangat mengagumkan, Yusuf adalah salah satu dari 2 orang saja di perjanjian lama yang tidak punya daftar dosa. Sejak saya masih remaja, Yusuf itu betul-betul idola saya. Jadi kalau saya ngomong tentang Yusuf, itu hidup betul. Karena saya dibawa Roh Kudus bisa merasakan. Saudara, dikatakan di Kejadian 37, permulaan penderitaannya itu umur 17 tahun. Ayat 2, catat baik-baik. Bayangkan umur 17 tahun sudah mulai masuk penderitaan. Seandainya Yusuf ada di zaman ini, hobinya pasti pacaran. Ya habis, anak masih 17 tahun. Tapi dia mulai menderita. Masuk sumur. Setan ingin menghancurkan hidupnya karena setan tahu. Saudara, di dalam sumur, setan nguping dari atas sumur. Apa yang setan nguping? Setan berkata, Yusuf ngomelah, Yusuf ngomelah, Yusuf bencilah kakak-kakakmu yang 10 orang. Ditunggu-tunggu Yusuf gak ngomel-ngomel, malah main air ecek-ecek dalam sumur situ. Yusufnya senang, setannya sakit hati. Maka mereka rapat, saudara. Setan rapat betul. Waktu mereka rapat, hasilnya adalah kirim senjata. Tetap senjatanya cuma ada 2. Ini senjata pertama, yang lebih menderita lagi. Dalam rapatnya setan, yang lebih menderita dari sumur adalah dijual jadi budak. Karena zaman itu masih ada perbudakan. Akhirnya Ruben digerakkan oleh si setan belas kasihan. Angkat saja adik kita jual saja. Saudara, dia dibawa ke Mesir. Pasal 39 ayat 1 Kejadian. Saudara silakan baca. Ditulis begini, maka Yusuf sampai di Mesir. Ingat, bukan turis. Dia sampai ke Mesir bukan turis. Dan dijual kepada Potifar. Itu pejabat eselon 2 dari kerajaan Mesir. Jadi budak. Ketika jadi budak tinggal di barak, setan nguping lagi. Kapan anak ini maki-maki, marah-marah kepada kakak-kakaknya, kenapa aku dijual? Ternyata setan gak ketemu omelan Yusuf. Yusuf menikmati tinggal di barak sebagai budak. Ingat, anak kesayangan. Berubah total, makanannya semuanya berubah. Tapi yang luar biasa, ingat, musuh pertama tadi apa? Masa lupa apa musuh pertama tadi? Khawatir masa depan. Tidak ada buat Yusuf. Padahal waktu itu dia bisa ngomel, menyalahkan Tuhan. Mana bukti mimpi itu? Aku gak pernah minta. Tuhan yang memberi mimpi. Kenapa begini? Dia diam. Setan rapat lagi. Anak ini kok gak kalah-kalah. Setelah 2 senjata pertama, yaitu penderitaan diberikan, setan beri senjata. Akhirnya berkata, oke, sekarang kita lepaskan senjata kedua. Namanya kenikmatan. Seks, percabulan. Ingat itu. Tante Po dipakai oleh iblis. Ya, famnya Po, Potifar. Oke. Tante Po cari masalah. Kalau saudara baca Kejadian 39 ayat 10, orang Jawa bilang gila nih gitu. Dikatakan dari hari ke hari. Ingat, catat ayatnya cepat. Sekarang waktu ini. Kejadian 39 ayat 10. Dari hari ke hari, tante genit ini menggoda Yusuf untuk tidur dengan dia. Ingat, Yusuf kira-kira umurnya 20-an. Secara medis, secara biologis, anak laki umur segitu, itu libidonya meledak-meledak nggak karuan itu. Di situ kita bersyukur, untung Yusuf bukan orang Indonesia. Kalau Yusuf orang Indonesia, bubar rencana Tuhan. Kenapa? Dengarkan baik-baik. Orang Indonesia mentalnya itu penjilat pejabat, saudara. Itu mental orang Indonesia. Kalau Yusuf orang Indonesia begini mikirnya, wow.